Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Astriana Sampak dan satu teman saya Putri Aningtyas mau mempresentasikan mata kuliah virologi yang berjudul tentang diagnosis molekuler virus dengue. Untuk mempersingkatkan waktu, saya persilakan kepada Putri Aningtyas untuk menjelaskan materinya. Pengertian virus dengue. Virus dengue merupakan suatu penyakit yang ditransmisikan oleh nyamuk yang hidup di daerah tropis dan subtropis. Insiden terjadinya demam dengue dan demam berdarah dengue meningkat secara dramatis di dunia selama beberapa dekade terakhir. Lebih dari 2,5 miliar jiwa atau lebih dari 40% dari populasi dunia yang mempunyai resiko terserang demam dengue. Virus dengue dapat menyebabkan dua tipe infeksi, primer dan sekunder. Infeksi primer terjadi jika demam akut yang dikenai sebagai demam dengue yang akan hilang setelah kira-kira 7 hari setelah terbentuk respon imun kompleks. Infeksi sekunder lebih berat dan menyebabkan demam berdarah, dengue atau sindrom. Struktur dan genom virus dengue. Virus dengue adalah virus RNA stain positif yang memiliki genom 11 kilobase. Genom virus dengue terdiri dari large open reading frame and short, sebuah prekursor protein yang kira-kira terdiri dari 300 asam amino yang memproses kontralisasi dan konstralasi oleh virus dan protease host. Pada umumnya, diagnosis penyakit dengue sulit ditegakkan pada beberapa hari. Pertama, karena gejala yang muncul tidak spesifik dan sulit dibedakan dengan penyakit lainnya. Yang berikutnya, protein virus dengue. Pertama, protein kapsid merupakan protein dasar yang sangat responsif terhadap penempelan nukleokapsid yang terus berinteraksi dengan RNA, tetapi hanya sedikit yang mengetahui tentang protein C. Struktur protein C memperlihatkan suatu struktur dimer yang mempunyai badan tertinggi dan mempunyai distribusi yang asimetris di residu dasar di atas protein permukaan. Yang kedua, protein terkait membran merupakan protein yang berhubungan dengan membran yang merupakan membran glikoprotein yang merupakan bagian dari nukleokapsid dan membantu protein amplop untuk mencapai bentuk mature virion virus. Protein M dapat digunakan untuk membedakan respon antibodi terhadap antivirus. Yang ketiga, protein amplop merupakan protein yang terdapat di permukaan virus dan tentu saja yang menentukan penempelan virus pada sel host sepanjang reseptor sel seperti heparin sulfate DC SIG ini. Yang berikutnya, diagnostik molekular virus dengue. Diagnostik sangat penting untuk pencegahan, penanganan, dan kontrol terhadap adanya bahaya dan sebagai data epidemiologi yang akurat. 19 diagnosis laboratorium virus dengue dapat dilakukan pada bagian virus, antigen virus, sekuen genom, dan atau antibodi. Pemeriksaan IgM dengan ELISA isolasi virus pada sel nyamuk dan nyamuk hisup, pemeriksaan antibodi monoklonal spesifik dengue, dan pemeriksaan RNA virus dengan amplifikasi asam nukleat. Diagnostik yang ideal adalah
pemeriksaan yang seawal mungkin, dan cepat untuk mengetahui kelainan pada sistem tubuh, mudah digunakan, dan performance yang mudah diterapkan. Pemeriksaan serologi virus. Pemeriksaan ini ditunjukkan untuk deteksi antibodi spesifik terhadap virus dengue dapat dilakukan sampai hari ke-7 gejala muncul. Kelebihan dari pemeriksaan ini adalah waktu untuk menyimpan sampel lebih fleksibel daripada isolasi virus atau deteksi RNA karena respon antibodi dapat diukur dengan membandingkan sampel yang diperoleh pada fase akut dengan sampel yang diperoleh pada beberapa minggu lalu atau sebelumnya. Isolasi virus. Virus harus dikumpulkan secepatnya setelah terjadi infeksi selama periode viremia atau sebelum 5 hari. Dapat diperoleh dari serum, plasma, atau sel molekuler dalam darah atau juga dari jaringan hasil otopsi. Kultur sel adalah yang paling sering untuk isolasi virus dengue. Sel nyamuk kelin merupakan host yang paling rutin dipilih untuk isolasi virus dengue. Keuntungan dari pemeriksaan ini dapat dilakukan pada fase akut dan spesifik untuk mengetahui serotelio tertentu. Yang terakhir, kesimpulan. Pemeriksaan virus dengue sangat diperlukan untuk mendeteksi virus dengue pada fase awal untuk mencegah terjadinya kematian pada pasien. Selain itu, juga dapat bermanfaat untuk mengetahui penyebaran dan epidemiologi daerah tertentu. Pemilihan pemeriksaan pada infeksi virus dengue harus memperhatikan kepentingan tes untuk dilakukan, apakah untuk kepentingan diagnosis klinik, survei epidemiologi, pengembangan vaksin, serta dengan mempertimbangkan fasilitas laboratorium dan sumber daya manusia yang tersedia, biaya, serta sampel yang ada. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.